Kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini kita mengolah sedikit kenapa nilai tambah sangat penting di bidang ekonomi dan dalam kepribadian atau kehidupan kita sehari-hari. Dan apa itu nilai tambah dalam ekonomi? Ekonomi yang berdampak kepada kita sehari-hari. Contoh, kawan-kawan, kalau nilai tambah yang diterangkan oleh dulu almarhum B.J. Habibie waktu ceramahnya di Medan tahun-tahun 86 kalau nggak salah saya di kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, cukup terang menerangkan, menjelaskan tentang apa itu nilai tambah. Nilai tambah, karena khusus beliau itu di bidang pesawat, dia menerangkan sebuah pesawat itu terdiri dari aluminium, kemudian besi. Yang banyak komponen di situ adalah aluminium. Nah, dicontohkan beliau pada waktu itu, kalau aluminium cuma aluminium, itu ditimbang per kilogram, itu harganya cuma misalnya satu. Tapi setelah dia diolah sehingga bertambah nilainya. Pertambahan nilai tambah itulah yang menjadi sebuah pesawat. Harga aluminium tadi yang satu berlipat-lipat menjadi 1.000 atau lebih. Begitu nilai tambah itu. Contoh lain adalah sehari-hari kita untuk itu di bidang ekonomi. Karena kalau sesuatu barang baku, barang mentah, kemudian dijadikan sesuatu barang yang bisa langsung dipergunakan, itu menjadi mahal. Itulah yang maksudnya nilai tambah dalam bidang ekonomi. Misalnya minyak juga, minyak mentah sawit sebelum diolah itu akan bertambah nilainya setelah dia menjadi minyak goreng, sabun, margarin dan lain-lain produk barang jadi. Jadi barang jadi ini barang yang bisa langsung dipergunakan oleh kita-kita. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita menambah nilai kita sehari-hari juga untuk anak-anak misalnya dari SD, SMP, SMA itu pada dasarnya menambah ada untuk menambah nilai tambah dalam dirinya, pikirannya, aplikasinya, segala macamnya nanti sehingga outputnya hasilnya adalah orang-orang yang bisa dipergunakan ini dalam bidang ekonomi juga untuk pribadi-pribadi bisa dipergunakan untuk bidang kerja, di bidang sosial, di bidang politik dan lain-lainnya. Oke? Dan juga untuk atlet. Nah, dia tiap hari berlatih, melatih olahraga ya di bidangnya, keterampilannya di bidang olahraga itu sebenarnya untuk menambah nilai tambah pribadinya. Akhirnya dia akan bisa juara atau pokoknya meningkat dari sebelumnya menjadi sekarang. Itu maksudnya nilai tambah. Nah, bisa juga nilai tambah itu dalam bidang kalau ekonomi yang lebih besar lagi misalnya bahan mentah itu seperti minyak. Kalau minyak mentah itu harganya sangat rendah maksud dibandingkan minyak yang udah jadi. Minyak mentah itu kan dalam berbentuk crude oil katanya kan namanya kerennya, kemudian dalam bentuk mentahnya itu hitam biasanya bercampur aspal. Kemudian di situ semua kemudian setelah diolah menjadi pertalite, pertama, aspal dan lain-lainnya, itu harganya jauh lebih meningkatnya, dia bisa puluhan kali atau berapa kalinya. Nah, kalau untuk peningkatan ekspor itu sebaiknya itu diolah dulu. Kalau tidak diolah dulu, kalau langsung minyak mentah itu keluar, itu murah. Begitu. Contohnya lagi seperti misalnya tambang, barang-barang tambang seperti nikel, timah, kemudian seperti Freeport juga katanya dulu diekspor bahan mentahnya aja, jadi campur-campur di situ ada nikel, timah, emas dan macam-macam, termasuk katanya ceritanya uranium ini untuk nuklir kawan-kawan, jadi bom nuklir atau tenaga nuklir untuk listrik itu memakai itu. Tapi belakangan udah ada smelter itu, jadi kalau bahan mentah yang walaupun itu perusahaan asing yang mengekspor untuk dirinya, tetap pajaknya itu kan ada. Pajak bahan mentah itu rendahnya pajak
bahan mentah itu, sehingga keuntungan untuk negara tidak bagus, tidak bagus. Jadi kalau dibuat pabrik smelter, dipisahkan dulu. Ini emas, ini timah, ini yang lain-lain. Jadi kalau udah dipisahkan begitu, udah barang jadi atau setengah jadi. Kalau diekspor atau dikeluarkan dari Indonesia, besar pajaknya, pajak ekspornya. Jadi itu sebenarnya yang bagus untuk negara kita, kalau jangan diekspor yang mentah-mentah semuanya. Kecuali batu bara. Batu bara kalau dijadikan barang jadi, kalau dibakar dia kan jadi abu dia. Memang kalau batu bara biasanya kalau diekspor ya batu bara itu aja, nggak ada yang lain-lain lagi. Kalau minyak sawit sebaiknya dijadikan produk dulu. Kalau CPO itu kawan-kawan yang belum tahu itu warnanya kuning-kuning. Jadi kalau itu diekspor itu kecil pajak ekspornya. Tapi kalau udah dijadikan barang jadi, sabun, minyak goreng yang kita enak-enak dimakan itu akan mahal harganya. Maksud saya di sini, kalau kita manusia Indonesia kalau bisa mengekspor mengekspor barang jadi. Kalaupun bahan mentahnya kita impor dari luar, biaya kan murah. Seperti Jepang itu, sumber daya alamnya sedikit. Tapi karena nilai tambah manusia-manusianya sejak Perang Dunia Kedua dulu, betul-betul dididik, dilatih segala macam, peningkatannya bagus nilai tambah manusianya. Kemudian produk-produk yang dihasil oleh manusia yang nilai tambahnya tinggi itu, akhirnya menjadi seperti itu. Seperti sekarang, otomotif dikuasai oleh Jepang, mobil-mobil Amerika habis, ya yang lain-lain habis. Mobil-mobil yang merajalela di Indonesia, di dunia adalah mobil-mobil Jepang. Kemudian itulah yang membuat nilai tambah. Dia impor besi, impor segala macam impor. Tapi begitu dijadikannya sesuatu, nilai tambahnya berlipat-lipat. Itu pendapatan untuk negaranya. Maksud saya seperti itu juga. Itulah maksudnya kenapa nilai tambah itu penting untuk pendapatan negara. Sangat penting. Jangan yang diimpor yang mentah-mentah aja. Kemudian kita tambah nilai tambah otak-otak manusia kita di Indonesia dengan pendidikan tentunya, pendidikan, penelitian dan macam-macam. Habis itu sedikit tentang kenapa nilai tambah itu penting, karena untuk itu memerlukan nilai tambah manusia, nilai tambah jangan ekspor bahan mentah, bahan jadi ada, tidak perlu bahan mentah itu diekspor. Yang penting dijadikan dulu, baru kalau diekspor. Begitu maksud saya. Jadi nilai tambah itu kenapa penting di ekonomi dan di kehidupan sehari-hari. Demikian aja, sedikit informasi aja ya.